Hai, halo teman-teman semua. Kembali lagi di video ini, video yang ngebahas soal banyak soal mental lah ya. Teman-teman, aku kali ini mau ngebahas soal pemaksaan. Nah, kalau kita udah ngedengar pemaksaan, itu kan udah negatif konotasinya. Kita sudah sering dengar di berita pemaksaan untuk melakukan, maaf, hubungan seksual, pemaksaan untuk melakukan sesuatu yang di luar nalar gitu kan, itu kan udah negatif konotasinya gitu kan. Bahkan kan ada undang-undang tentang pemaksaan melakukan ini dan sebagainya, itu kan udah negatif teman-teman. Dan semua orang di dunia ini mana ada yang mau dipaksa gitu kan. Bahkan ya orang yang kerja gitu kan, bahkan ada orang yang kerja itu kan dia nggak nyaman sama tempat kerjanya, tapi kenapa dia kerja? Karena dia butuh uang gitu kan. Jadi sebenarnya dia pemaksaan, memaksakan diri sendiri gitu. Dia sebenarnya tahu dia nggak mau, tapi karena dia butuh uang akhirnya dia mau. Jadi itu pemaksaan yang mau nggak mau gitu kan, karena itu adalah keuntungan langsung bagi orang itu gitu. Tapi di sini adalah kita ngomongin pemaksaan yang dimana kita udah melibatkan orang lain gitu ya, secara hubungan teman-teman. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah ketika kita ingin sesuatu dan sesuatu itu adalah di orang lain, kita mau orang gitu, kita mau orang lain gitu. Tapi orang lainnya nggak mau untuk melakukan yang kita inginkan. Itu kan artinya pemaksaan dan itu artinya negatif. Tapi teman-teman, kita banyak ngelihat di dunia ini ya, banyak orang yang sebenarnya melakukan pemaksaan gitu. Salah nggak orang melakukan pemaksaan? Kalau memang konteksnya adalah orang itu memiliki kewajiban untuk melakukan hal itu ya, ya sebenarnya itu sah-sah saja pemaksaan itu karena dia ada kewajiban untuk melakukan hal itu. Misalnya kayak seorang pekerja gitu kan, dia harus menghasilkan produksi misalnya 100 hari gitu. Ya, seorang bos ya mungkin dia bisa memaksakan hal itu ya, dia nggak tahu menau dia harus 100 gitu kan, karena dibayar. Tapi ada dalam hubungan, mungkin itu pertemanan ataupun mungkin yang enggak menghasilkan keuntungan secara langsung ya kayak kerja, itu sebenarnya bisa berdampak negatif teman-teman bagi hidup kita. Katakanlah misalnya kita memaksakan seseorang untuk melakukan eh, suatu hal yang dia nggak inginkan. Katakan apa misalnya? Katakanlah eh, orang itu harus menerima kita gitu kan. Kita memaksakan orang itu harus menerima kita. Pada akhirnya apa? Ya pada akhirnya ya bisa aja dia terpaksa untuk menerima kita ataukah dia bisa saja punya mental issues akhirnya sama kita. Dia punya kayak nih orang apaan sih gitu kan? Ngapain nih orang gitu kan? Apa sih tujuannya gitu memaksakan? Itu akhirnya berdampak negatif sehingga benarlah sebenarnya memaksakan itu bisa membuat kita tereliminasikan teman-teman. Jadi misalnya kalau kayak pertemanan ya, kita mau gabung circle sama orang lain ya gitu ya. Kita memaksakan diri kita gitu. Biar kita sama dengan orang itu kan, kita pakai bajunya sama, kita ngerokok. Ya sebenarnya dia nggak pernah ngerokok, dia nge-vape, dia ngelakuin yang do that things that like circle gitu kan. Dia melakukan hal yang sesuai sama circle itu kan sebenarnya pemaksaan gitu kan, padahal dia nggak mau gitu kan, tapi karena tekadnya dan dia memaksakan diri dia, ya akhirnya dia mungkin dia bisa diterima, dan atau mungkin orang yang circle itu ngerasa nih orang mau bergabung di circle aku nih gitu kan. Gimana kalau dia ini, karena apa, kenapa orang yang di circle itu bisa menuntut orang yang memaksakan itu, ya karena dia tahu nih orang mau sesuatu dari kita, nih orang mau kita terima gitu kan. Jadi kalau kita begging orang lain, kita memohon kepada orang lain, itu bisa membuat orang semena-mena sama kita. Karena apa? Karena kita mengharapkan validasi dari dia. Kita ingin penerimaan dia. Kita ingin ego kita, keinginan kita diterima sama dia gitu kan. Jadi dia bisa saya semena-menanya. Jadi maksudnya apa? Jadi maksudnya adalah kalau kita serta merta melihatkan pemaksaan kita, kita ingin, saya ingin gitu kan, dengan orang lain, itu bisa menimbulkan dua segi jadinya teman-teman. Segi memang kita kita termotivasi dan akhirnya kita keterima, atau kita merasa terpaksa diterima, bahkan kita
kita nggak diterima gitu karena orang lain takut gitu kan karena kita memaksakan. Dan ini aku alami teman-teman. Jadi aku dulu tuh pernah mau gabung circle gitu kan. Jadi aku tuh ya sebenarnya nggak pernah merokok. Aduh, kayaknya aku mau coba rokok deh gitu kan. Jadi akhirnya aku merokok gitu kan di hadapan orang-orang itu. Jadi, tapi orang itu akhirnya apa? Akhirnya dia kayaknya lebih kooperatif sama aku, kayak bilang, wah kamu kok ngerokok Rit, nanti aku kasih tahu sama orang tua kamu nih gitu kan. Sebenarnya itu kayak teguran teman-teman, kalau sebenarnya eh kamu nggak usah ngelakuin hal kayak gini Rit gitu, kalau kamu mau diterima ya apa adanya aja gitu kan. Ya itu, jadi sebenarnya solvingnya ini menurut aku adalah ketika kita apa adanya aja gitu, tapi sesuai sama situasinya gitu, apa adanya gitu kan. Nggak mungkin kita apa adanya misalnya kita suka baca buku gitu, kita suka baca buku, katakanlah misalnya katakanlah sehari itu mungkin berapa buku gitu kan, terus tiba-tiba orang-orang itu lagi kumpul lagi ngerokok dan sebagainya, ngobrolin kehidupan, terus kita tiba-tiba baca buku di antara itu kan apa adanya, tapi itu kan nggak sesuai sama situasinya gitu kan. Jadi kayak menyesuaikan situasinya, tapi jangan sampai ngerasa kayak ego sekali gitu kan, apa adanya itu sih solving yang menurut aku teman-teman. Karena nggak ada di dunia ini menurut aku yang hasilnya bisa bagus ya ketika kita memaksakan. Ya bagus sih, ada beberapa orang memaksakan diri, ya saya maksa diri saya biar saya bisa kaya, saya maksa diri saya biar sesuai sama kayak gini, itu bagus gitu teman-teman. Tapi ada beberapa, bahkan ada ini, aku pernah ini ya, pernah ada cerita ya, kalau sebenarnya ada ya misal kayak di circle itu ya, satu orang ini dianya tuh punya visi loh sama untuk circle-nya ini, kita harus kayak gini kayak gini kayak gini. Jadi tapi dia dia tuh ngomong di hadapan orang-orang yang kayaknya dia nggak, orang-orang itu nggak mau berkembang sesuai sama yang visi dia. Sebenarnya salah nggak dia memberi visi itu? Nggak salah karena itu benar dan itu adalah eh, hal yang penting gitu kan, ngasih visi itu juga tentang cita-cita kita gitu kan. Tapi adalah eh, salahnya bukan di dia, tapi salahnya di orang yang dia kasih visi itu. Orang itu mungkin nggak bisa terima dan orang itu ngerasa kok dia memaksakan kita untuk sesuai sama visi dia gitu. Nah itu artinya apa? Artinya ya dia bisa tereliminasi orang yang ngasih visi ini karena apa ya? Karena di lingkungannya nggak support akan hal itu, atau mungkin eh, pemikiran orang-orang itu ya nggak sampai di situ gitu. Jadi sebenarnya orang ini nggak salah, tapi akhirnya apa? Akhirnya dia tereliminasi dan ngerasa ngerasa tereliminasi karena dia ngerasa nggak dihargai, iya kan? Jadi ada kalanya ya kita tuh memang harus narik, tapi dengan kadang-kadang kita harus ngulur gitu teman-teman. Jadi eh aku pernah memasakkan orang gitu ya dalam hidup aku, dan akhirnya memang hasilnya kurang baik karena awal tadi aku memaksakan, aku selalu menarik narik narik dan narik. Akhirnya apa, semakin aku tarik kok rasanya semakin lepas gitu, dan akhirnya lepas apa yang aku lakukan gitu karena hasilnya nggak baik ketika dipaksakan. Jadi maksudnya teman-teman, eh kalau kita mengalami hidup kita yang dimana kita terlalu memaksakan orang lain, jadi kayaknya saran dari aku ya, jangan terlalu kita tarik orang lain gitu. Tapi coba cari titik tengah, apakah dia juga sama-sama menarik atau justru aku yang terus susah menarik sampai nggak seimbang gitu kan, sampai pas kita tarik dia sampai jatuh-jatuh gitu kan, sampai jatuh-jatuh, terus kita kayak memasakkan dia tuh yang lagi jatuh tuh untuk deket sama kita, itu kan menyakitkan. Tapi di sisi lain kita merasa menang, ego kita menang karena kita berhasil yang pengen hal itu gitu kan, tapi itu menyakitkan orang lain gitu. Tapi besides di lain sisi itu ya bagusnya ya kalau memaksakan kita ya untuk diri-diri kita gitu loh, kayak cita-cita kita atau mungkin keinginan-keinginan yang pengen kita dari hal-hal besar hidup kita gitu, memaksakan itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya udah memaksakan kayak kita tahu orang lain nggak mau, itu udah nggak bagus gitu. Kurang lebih gitu sih. Coba deh teman-teman, siapa sih yang dunia mau dipaksa gitu? Nggak ada pasti. Orang kerja aja mungkin kalau kalau dia nggak suka pekerjaannya, dia nggak mau kalau dia nggak kepaksa buat uang gitu kan. Sesimpel itu kan. Jadi itu sih kira-kira poinnya. Dan sebenarnya aku habis ngopi teman-teman. Jadi ketika habis ngopi tuh kadang-kadang ya apa ya, kopi ini ngebuat kita tuh sebenarnya kalau kata aku ya efeknya mau ngomong gitu, mau ngoceh gitu kan. Jadi gara-gara aku nggak ada platform atau
orang yang buat aku ngobrol, kayaknya aku harus ngobrol di kamera aja deh. Gitu kan. Toh syukurnya juga kalau ada orang yang bisa metik hal-hal baik dari video ini kan. Gitu. Kurang lebih gitu video teman-teman. Makasih banyak sudah nonton video ini.